Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fi darain amina ila an qala. Terakhir salam. Hmm? 89. 98 atau 89? 89. Nah, wa inadhar Pak. Itu. Hmm. Sembilan walau aradallahu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubin nafsika. Walau dan kalaulah arada berkehendak siapa Allah Ta'ala bika terhadapmu khairan akan kebaikan, labassara maka membukakan siapa Allah Ta'ala ka terhadapmu bi'uyubi nafsika dengan aib-aib dirimu. Jadi artinya ketika Allah menghendaki seseorang untuk melakukan selalu kebaikan, maka Allah akan membuat sadar terhadap orang itu atas keburukan-keburukannya. Itu pasti. Jadi orang bisa baik itu karena memang dia sadar dengan kesalahannya. Tapi ketika orang itu nggak pernah sadar dengan keburukannya, nggak sadar dengan kesalahannya, maka sampai kapanpun dia akan terus melakukan kesombongan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika wajahlika. Faru'yatuka maka pandanganmu, maka bermula pandanganmu nafsaka pada dirimu. Jadi dengan pandangan-pandangan yang agung, mengatakan bahwa aku adalah manusia yang tak pernah melakukan salah sedikit pun, karena aku adalah manusia yang paling suci di dunia ini. Ujung bi'aini ridho, dengan pandangan-pandangan ridho, demen we ngomong gitu teh. Bi'aini ridho, demen. Ulah gitu. Di aslina abi mah. Ulah gitu ngomong teh bisa disebat. Teu sombong aslina ieu mah ngomong teh dina jero hate yang paling dalam. Abi mah manusia suci. Dewe cek manehanana teh bi'aini ridho, dengan pandangan-pandangan ridho. Tah cek Imam Ghazali eta teh goyatu gobawatika. Itu kebangetan gobawatika, ketololanmu, wajah dika dan kebodohanmu. Ngerasa bener baik jeung redo di ngerasa bener teh. Summa in kunta shadiqan fi dhannika. Summa kemudian in jika kunta ada siapa engkau shadiqan, jujur, betul. Itu betul fi dhannika dalam dugaanmu. Fashkurillah maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala alaihi atas dhonmu itu. Wala tufsid dan jangan kau rusak hudon tersebut bisalbi karena penghinaan anasi manusia. Gini, misalnya kamu merasa misalnya alhamdulillah saya masih diselamatkan oleh Allah, dan diantara Allah menyelamatkan saya adalah saya diberikan jalan untuk pesantren, ya Allah. Itu seharusnya pada akhirnya kita sematkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan awas, hati-hati, jangan sampai ada hinaan dari orang lain itu bisa menghancurkan. Mana contohnya? Angger mondak gitu-gitu keneh geningan. Biasanya kan muncul. Naon sih?
Ngerti maksudnya ya? Ngerti enggak? Diulang. Ketika Allah masih memberikan jalan pada kita akan sebuah kebaikan. Ini kan cara Allah. Kita diantarkan oleh Allah ke pondok. Ini caranya Allah, bukan cara kita. Dan bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Artinya Allah masih selamatkan kita untuk tidak kemudian banyak melakukan dosa. Kan begitu? Oke. Yang harus kita lakukan, kalau memang kita menganggap atau praduga kita ada kebaikan di dalam ini, itu yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau masih menyelamatkan saya. Di saat mungkin kalau saya di luar sana, boleh jadi saya bakal pacaran. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sudah tuh ya, harus disyukuri. Tapi awas. Biasanya terkadang ada rasa baik dan merasa baik di saat itu. Nah, muncullah rasa baik itu karena sebab ada praduga dalam diri kamu, saya baik karena di pesantren. Muncullah ada hinaan dari orang. Dan karena diri kitanya merasa baik karena di pesantren, ada hinaan dari orang lain. Lah, atuh angger mondok ge geningan salat subuh ge masih kaburangan keneh. Tengaruh mondok ge. Marah enggak? Marah enggak? Marah enggak? Marah enggak digituin? Marah enggak? Marah, salah. Marah enggak digituin? Marah kan? Rusak enggak tuh hati itu? Rusak. Lah, Yasir mondok angger atuh salat subuh kaburangan keneh. Naonan atuh? Di saat ketika kita di pondok kita bersyukur kepada Allah masih diselamatkan oleh Allah dengan cara kita mondok balik ka imah kaburangan salatna pi omongan ku batur. Maka la tufsidhu bisalbi annas. Jangan kau rusak kebaikan itu bisal binas karena ada ocehan orang lain. Anggar atuh mondok oge kaberangan kene. Marah salah. Harusnya apa? Bukan marah, sadar, bukan marah. Omongan batu teh bener gitu. Kadang orang makan ngerasa baiknya ngerasa saya sorangan. Henteu. Kalau tibatan didinya mondok henteu ngerti agama henteu tibatan aing. Ayo. Urang mah kieu-kieu oge. Kaberangan salatna ge nyawa elmuna aing mah tibatan sia salat ge henteu tuh kan. Nambah-nambah we hancur hate teh kusabab menghiraukan atau menjawab ocehan-ocehan orang. Nah, antuk ngopi. Wa tamadmudi bi a'radihim dan hinaan dengan tabiat-tabiat mereka. Jangan hancur karena sebab hinaan yang muncul karena tabiat manusia. Fa inna dzalika min a'dhamil uyubi, maka sesungguhnya dzalika hal itu merasa baik itu adalah min a'dhamil uyub, di antara aib yang paling terbesar. Aib yang paling besar adalah ketika kita merasa baik. Ar-rabi'u al-mira wal jidalu wa munaqasyatun nasi fil kalam. Ar-rabi'u bermula yang keempat, al-mira'u itu berdebat, wal jidalu dan bertikai. Wa munaqasyatun nasi dan mendebat orang lain fil kalam dalam berbicara. Awas, hati-hati, lisan jangan banyak mendebat orang lain, bisa merusak hati. Lisan jangan banyak debat, rusak hatinya. Ya. Lisan jangan banyak-banyak nyalahin orang sebab akan merusak hati. Itu bacaannya kurang tepat. Harusnya begini. Ini salah ini. Gak boleh begini. Salah ini. Masa bacaannya apa itu namanya itu? La yadkhul jannata qata'a. Harusnya qati'un dong. Itu jangan, udah biarin aja. Gak usah banyak ngirauin orang. Jangan banyak pedulin orang. Udah kalau memang kamu tahu benernya kayak gimana, cicing baik dina jerohan
hati. Sebab kadang-kadang dari lisan turun ke hati. Nah, ini mungkin biasanya dari mata turun ke hati. Ini mau begini, dari mata turun ke lisan, dari lisan turun ke hati, dari hati turun ke badan. Lalu sombong, ya kan? Nah itu. Fadzalika fi idzaun lil mukhatabi, fadzalika maka bermula itu al-mira berdebat wal jidal wa munaqasyatun nasi fil kalam. Fihi di dalamnya al-mira idzaun itu hinaan lil mukhatabi pada lawan bicara, wa tajhilun dan membodoh-bodohkan lahu pada mukhatab lawan bicara. Menurut saya pendapat Anda itu salah. Yang benar itu pendapat saya. Tahu enggak? Coba kamu mikir. Itu kan sama saja sudah membodoh-bodohi orang. Enggak beres. Wa ta'nun fihi dan mencemarkan nama baik fihi pada mukhatab. Wa fihi sana'un 'ala nafsi dan itu tetap di dalam al-mira perdebatan terkadang apa bermula sana'un pujian 'ala nafsi pada diri sendiri tuh. Pokoknya bagaimanapun pendapat yang paling terbaik, karena saya ini kalau baca kitab itu dalam sehari 260 kitab dibandingkan Anda cuma satu kitab doang. Anda kan bodoh. Itu menang gitu. Ya. Da manusia teh aya kelebihan, aya kekurangan. Ai urang nu ngomongna oge kadang-kadang aya bae kekurangan anak begitu sih. Wa tazkiyatun begitu kudu nama. Segala macam disalahkan, ieu salah eta salah. Sia bae nu bener. Akhirnya kita benci apa senang? Benci kan ngedengar orang-orang yang kayak gitu ngerasa bener sendiri kan benci ada akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tazkiyatun laha bimazidil fitnati wal ilmi dan mensucikan merasa suci laha pada diri sendiri bimazidil fitnati dengan bertambahnya al fitnati. Nah, kalau pakai po itu ya bukan pakai tak. Cilpo nanti kecerdasan wal ilmi dan keilmuan. Merasa paling berilmu dan merasa paling cerdas. Summa huwa musyawwishun lil aishi. Summa kemudian huwa mukhatab musyawwishun down lil aishi untuk hidupnya. Sudah aku mah emang nggak bisa apa-apa dibandingkan Anda. Tuh kan akhirnya jatuh orang lain gara-gara kitanya nyombongin diri, orang lain jatuh. Ya, fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dzika wa la tumari haliman illa wa yuqlika wa yahqidu alaika. Fa innaka maka sesungguhnya engkau la tumari safihan jangan menampakkan diri menyombongkan diri gitulah. Safihan kepada orang bodoh illa terkecuali wa yu'dzika menghina siapa safihan terhadapmu. Tapi sekalipun dihina jangan. Nah, ya. Sekalipun dihina jangan. Wala tumari haliman dan jangan tumari menampakkan diri atau menyombongkan diri haliman kepada orang yang halim pintar illa terkecuali wa yuqlika menghardik siapa halimka terhadapmu wa yahqidu dan dengki siapa halim alaika terhadap dirimu. Tapi bagaimanapun teruslah biar aja, gak usah banyak dibalas, tambah panjang lebar. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah berbicara siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Man tarakal mira'a barang siapa taraka yang meninggalkan siapa man al mira'a pada sifat kesombongan pengen dilihat tuh. Wa dan bermula man mubatilun dan bermula man itu mubatilun orang yang hebat. Mantap. Salah, diulang. Man tarakal mira'a barang siapa taraka yang meninggalkan siapa man al mira'a pada kesombongan. Wa dan bermula man itu mubatilun melenceng. Melenceng siapa siman bana maka membangun siapa Allah Ta'ala lahu baginya man baitan pada suatu rumah fi robadi pada hamparan al jannati surga. Wa man taraka dan barang siapa taraka meninggalkan siapa man al mira'a pada sifat mira'a pengen dilihat orang. Wa mu'ikun maka sewa dan bermula man mu'ikun itu orang yang benar. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannati maka membangun siapa Allah Ta'ala lahu baginya siman baitan rumah fi a'lal jannati di surga yang paling tertinggi. Kalau kemudian ada orang yang notabene-nya dia orang yang biasa saja, ya, artinya dia tidak mau menyombongkan dirinya, tidak mau ingin dilihat, tapi dia biasa saja, bukan orang yang hebat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di hamparan surga. Dan kalau ada orang yang ternyata dia benar, kemudian pada akhirnya dia tidak mau menyombongkan diri, maka Allah akan bangun rumah di atas surga yang paling tertinggi. Walayan bagi dan tidaklah seyogianya apaan hendaknya yakhda'aka syaitan menipu daya terhadapmu siapa syaitan wa yaqulu dan berkata siapa syaitan laka terhadapmu adhiril haqq. Waduh, kata syaitan, tampakkanlah sebuah kebenaran. Wala tudahin dan jangan tudahin menyembunyikan siapa engkau fihi dalam kebenaran. Kata setan, bro, ayo kamu ini kan orang pintar, kamu ini orang cerdas, silakan ya tampakkan sebuah kebenaran sebanyak-banyaknya. Awas, bisa jadi setan itu akan menipu daya dengan kebenaran itu kalau kita salah nih niatnya. Fa inna syaitana abadan maka sesungguhnya asyaitana syaitan abadan selama-lamanya yastajirul hamqa ila syarri itu akan menarik siapa syaitan alham kepada orang-orang bodoh ila syarri pada keburukan fi ma'radil khairi dalam hal-hal yang baik. Terkadang sifat-sifat baik pun itu bisa menjerumuskan kita pada sesuatu yang salah. Kapan? Kalau kita pada akhirnya tertipu daya dengan tipu daya syaitan, yang kemudian pada akhirnya kata syaitan tuh kan, karena kamu melakukan kebaikan kamu jadi hebat, kamu dipuji orang, ya kan? Kamu disanjung-sanjung orang, tuh mantap kamu, terusin, gak apa-apa. Akhirnya muncullah bangga hati. Fala takun maka janganlah takun jadi siapa engkau duhkatan sebagai bahan tertawa li syaitoni bagi syaitan. Fayasharu kemudian mencela siapa syaitan bika terhadapmu. Fa idharukal haqqo maka menampakkannya dirimu al haqqo pada sebuah kebaikan itu hasanun baik. Menampakkannya kamu al-haqqo pada sebuah kebenaran hasanun itu baik. Melakukan kebaikan itu tidak ada salahnya kok, baik semua. Ma'aman yakbalu minka bersama man orang yang yakbalu bertemu ya, atau berhadapan siapa manhu pada hasan tersebut pada hak tersebut minka darimu. Wadzalika bitariqin nasihati fil khafiyati la bitariqil mamarati. Wadzalika dan bermula hal itu bitariqin nasihat dengan metode nasihat fil khafiyah yaitu sembunyi
bunyi atau samar-samar. Gini maksudnya, kalau Anda kiranya ingin memberikan kebaikan, misalnya ada kesalahan orang lain, kalau kita mau memperbaikinya itu jangan terang-terangan, apalagi ada sifat-sifat kesombongan agar semua orang itu tahu bahwa aku yang paling benar. La bi tariqil mumarati, ya, bukan dengan cara mumaroh, saling merasa hebat gitu. Walin nasihati sifatun wahiatun, dan itu tetap bagi nasihat sifatun wahiatun, ada sifatnya dan ada hayatnya, ada tata caranya. Wa yahtaju fiha ila talatufin wa illa sarat fadihatan wa kana fasadu aktsara min salaiha. Wa yahtaju fiha, dan membutuhkan siapa man fiha di dalam menasihati, ila talatufin pada sifat lembut, wa illa, dan kalaulah tidak ada sifat lembut, syarat maka menjadi apa nasihat fadihatan sebagai penghinaan pada akhirnya. Ya. Jadi kalau mau nasihatin orang lain itu dengan sikap-sikap yang lembut, kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Wa kana fasaduha, wa kana, dan ada apa fasaduha, kerusakannya, fadihah, hinaan, itu aksaru, itu lebih banyak min sholaiha, dari kebaikannya nasihat. Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'il mira' wal jidal wa asra alaihi sumtu id alqa ilaihi ulama usu anna dzalika huwal fadlu wal qudratu alal muhajjati wal munaqashati walladhi yumtada'u bihi fafirra minhum firaraka minal asadi wa'lam annal mira'a sababul muqti indallahi wa indal khalqi. Wa man, dan barang siapa khalaqa yang bergaul, siapa man, dengan siapa, mutafaqqihatal asri, dengan para ahli-ahli fikih di zamannya, ghalaba ala tab'ihi, yang mendominasi ala tab'ihi pada tabiatnya siman, apa al-mira'u wal jidal, pertikaian dan perdebatan, wa asra, dan sulit alaihi bagi nyaman apa asumtu, diam, id alqa ilahi, maka di saat itu alqa, memberi motivasi, ilahi kepada siman, siapa ulama usu, ulama su, anna dzalika, sesungguhnya dzalika al-mira' wal jidal, huwa bermula al-mira' wal jidal, al-fadlu, itu keutamaan hebat, wal qudratu 'alal muhajjati wal munafashati walladhi yumtada'u bihi, wal qudratu, dan bermula kemampuan 'alal muhajjati pada sebuah perdebatan dan pertikaian dalam sebuah ilmu, huwa bermula ia alladhi, yang mana yumtadahu, dipuji siapa dia, bihi, dengan adanya apa mira' wal jidal. Fafirra minhum, maka larilah engkau minhum daripada ulama-ulama su, firaraka, sebagaimana larimu minal asadi daripada singa, wa'lam, dan ketahuilah annal mira'a, sesungguhnya al-mira', perdebatan dan pertikaian, sababul mukti, itu sebab datangnya kemurkaan, indallah, dari Allah Subhanahu wa taala, wa indal khalqi, dan dari makhluknya. Tuh. Awas, hati-hati juga. Ya, kalau bergabung dengan ulama-ulama, cari ulama yang seperti apa. Yang mana ulamanya? Ulama yang pada akhirnya membawa kita ke dalam hal-hal yang baik, ya. Kemudian mengantarkan kita kepada jalan-jalan akhirat. Nah gitu. Hati-hati, khawatir ada begini, ada ulama yang mengatakan, contoh, ada perlombaan debat nasional tentang ilmu fikih misalnya. Ayo Satria nanti ikut ya, ikut. Menanglah Satria nih, diawali dengan perlombaan di kota. Nah kemudian ada ustadz bilang, wih keren, mantap, terusin, gagah kamu. Nanti tuh, kalau kamu pada akhirnya menang debat lagi, terkenal kamu saat nanti, terusin aja, banyakin pahala, gak usah banyakin piala, gak perlu banyakin piala aja, banyakin pahala nanti. Astagfirullahaladzim.
Ada. Ya ada aja pastinya, tapi kan saya nggak tahu loh kalau Imam Ghazali ngomong begini kan mungkin ada. Gitu. Wih keren, Satria dapat juara debat nasional. Kata si ulama sudah bilang gini, wih terusin aja saat nggak apa-apa, banyakin piala di rumah, sertifikat yang banyak ya. Nanti kan kalau banyak sertifikatnya itu wah masuk kerja di sini kok bisa juga jadi kemenag, bisa nanti bakal dikenal kamu nanti. Wah hebat, terusin aja. Kalau ada yang ada perlombaan debat, ikut aja debat nggak apa-apa, biar menang internasional. Waduh, nambah. Pada akhirnya apa yang muncul dalam diri Satria? Iya dong, aku gitu loh, gitu kan? Gara-gara apa? Gara-gara dorongan dari ulama untuk ikut lomba. Ya, lombanya sih nggak jadi masalah. Cuma yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan nanti menganggap hebat ketika menang, itu aja. Al-khamis yang harus dihindarkan oleh kita juga adalah tazkiyatun nafsi, menganggap bagusnya diri. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fala tuzakku, maka janganlah tuzakku, menganggap suci siapa kalian, anfusakum, pada diri-diri kalian. Wa bermula Allah a'lamu, itu lebih mengetahui, biman, kepada orang yang ittaqa, bertakwa siapa man. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan li ba'dil ulama'i, kepada sebagian para ahli-ahli hikmah. Ma as-sidqul qabihu, itu apa as-sidqu, kejujuran, al-qabihu, yang buruk. Ada gitu kejujuran yang buruk? Gak tahu, coba baca aja dulu. Coba baca. Apa sih? Jujur kok buruk? Ada emang gitu, jujur buruk? Ternyata faqal. Maka berkata siapa ba'dul hukama, sana'ul mar'i ala nafsihi, pujiannya seseorang pada dirinya sendiri. Misalnya Satria itu ahli di dalam bidang matematika, menganggap dirinya, aku ini sebenarnya Ustadz, ya, aku ini sebenarnya seseorang yang memang diberikan karunia oleh Allah itu untuk faham matematika. Makanya olimpiade aku tuh, kalau lomba olimpiade itu sering kali menang Ustadz. Beneran aja, memang nggak bohong, asli. Sekalipun memang jujur, tapi kejujuran itu buruk, yaitu sana'ul mar'i ala nafsihi. Fa iyyaka an tatahazza. Astagfirullahal azim, ya Allah. Fa iyyaka an tata'awwada dzalika, fa iyyaka, maka hindarilah olehmu, anakan hendaknya tata'awwada, membiasakan siapa engkau, dzalika, akan itu, asidqul qabih. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna dzalika, sesungguhnya dzalika sidqul qabih, itu yankusu, akan mengurangi apa, dzalika sidqul qabih, min qadrika indan nasi, dari kedudukanmu indan nasi, di hadapan manusia. Iya, kamu tidak akan pernah lagi pada akhirnya dilirik oleh manusia, karena pada akhirnya muncul merasa mampu dalam setiap bidang. Aku lah, kalau aku adalah anak gembala yang selalu riang, terus yang tak pernah kenyang. Aduh, astagfirullahaladzim. Wa yujibu, dan mewajibkan apa, dzalika sidqul qabih, maktaka, kemurkaanmu, mi indallah, dari sisi Allah. Tuh, mewajibkan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Astagfirullah. Fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika. Fa idza aradta, maka jika aradta, hendak siapa engkau, akan hendaknya ta'rifa, mengetahui siapa engkau, anna sana'aka, bahwa sana'aka, pujianmu,
ala nafsika atas dirimu, itulah yazidu, tidaklah yazidu menambahkan apa sana akala nafsika fi qadrika di dalam kedudukanmu atau kehebatanmu inda ghairika di hadapan selainmu. Oke. Kamu pengen tahu enggak? Kalau kamu sering-sering mengagungkan diri Anda sendiri di hadapan orang lain, ya, kemudian orang lain itu pada akhirnya benci, gak suka sama kamu, dan kedudukanmu di hadapan orang lain akan jatuh. Gak percaya? Kalau gak percaya, coba kita teliti. Bagaimana cara penelitiannya? Fandur ila akronika. Maka lihatlah olehmu ila akronika pada kawan-kawanmu, ida asnau, jika asnau memuji siapa akronika ala anfusihim pada diri mereka sendiri, bil fadli dengan keutamaan, wal jahi dan kedudukan, wal mali dan harta. Coba ketika kamu dengarkan ada kawan kamu bilang begini, Lur, jujur aja ini mah, jujur nih, jujur saya, nggak bohong. Saya tuh kalau di rumah ya berbeda dengan di pondok. Di pondok itu kan gele, tiap hari makannya tempe tahu, tempe tahu, tempe tahu, tempe tahu. Aku di rumah, makan ATM, Pak. Aku tuh kalau di rumah, spaghetti di pagi hari sudah disiapkan, susu 5 ember sudah disiapkan, dan saya itu nggak pernah masak. Kenapa? Karena aku punya pembantu itu kurang lebih 150 pembantu. Kira-kira enak nggak lu dengarnya? Enak. Coba. Kalau pada akhirnya kita enak mendengar kayak gitu dan melihat teman kita seperti itu, wa kaifa yastankiruhu, terusin. Wa kaifa yastankiru, dan bagaimana yastankiru menolak akan akron qalbuka apa hatimu alaihim terhadap mereka, wa yastaskilu tabu'uka dan merasa berat pada kemana nih nya coba ya, berakron aja lah ya, akron. Wa yastaskil dan merasa berat pada akron tabu'uka apa tabiatmu, wa kaifa tadumuhum dan bagaimana tadumu mencela siapa engkau hum kepada mereka akron alaihi akan sifatnya itu. Idza faraqtahum, jika faraqta berpisah siapa engkau hum dengan mereka. Biasanya kalau kita ketemu dengan kawan yang seperti itu, ya kan? Dia muji diri sendiri, aku tuh. Mungkin di depan orangnya mah biasa-biasa aja kita. Atau boleh jadi mulut mah, masya Allah ya, luar biasa, antum itu hebat. Setelah kita berpisah dengannya, apa yang terjadi? Si etanya warah pisan ngomong teh, jadi saring-saring pisan tuh. Kita benci dengan sifatnya, benci. Fa'lam, maka ketahuilah annahum sesungguhnya akronaka aidon, halnya juga fi hali tazkiyatika, dalam keadaanmu tazkiyatika, menganggap hebat dirimu linafsika pada dirimu sendiri, maka yadummunaka mencaci siapa akranaka terhadapmu fi qulubihim dalam hati mereka akran, najizan secara totalitas. Wa sayudhirunahu bi alsinatim, dan bakal terjadi yudhiruna, melontarkan siapa akron pada hali tazkiyatika bi alsinatihim dengan lisan-lisan mereka, idza faraqta jika faraqta berpisah siapa engkau hum dengan mereka. Sama, mereka pun geleh, mereka pun tidak suka jika pada akhirnya kita pun memuji diri sendiri di hadapannya. Aku tuh jujur aja nih, jujur nih, beneran aja, bener. Kok kalau di rumah itu ya, gak pernah yang namanya tidur itu di kasur-kasur, apa itu, kasur tipis. Bu, kalau di rumah, itu kasur aku tuh ya spring bed gitu ya. Spring bed aku tuh kalau di rumah, kalau diinjak, saya tuh bisa ngemprul. Apa ngemprul?
Ngemprulnya saya tuh sampai Sidratul Muntaha. Saking apa? Saking mahalnya spring bed saya. Jujur aja aku mah. Ih, gak percaya. Tuh asidkul qabih. Kalau memang iyanya itu termasuk sidkul qabih. Beneran ini. Kalau sekali kamu berapaan? 15.000 ya? Berapa dapat berapa? 10 ya, 15.000 dapat 10. 1.500-an berarti ya. Ya. Aku nih, kaos kaki aku. Ya Allah, ente mah gak kebeli. Ani tuh kalau udah beli apa kaos kaki, nggak pernah yang harga 10.000, 20.000. Pernah aku itu. Berapa tuh? Biasanya aku kalau beli ya di mall, Pak, di mall. Itu aku beli tuh kadang-kadang ini harga itu di atas 499 juta. Gak mau aku yang 10.000. Gatel. Gapol. Paketok makanya. Gapol. Ya Allah. Aduh. Jangan begitu ya. Gak boleh ya. Apa kata Satria tuh. Kalau ada orang yang mengagung-agungkan diri. Jangan ngagungin diri lagi. Apa disebutnya? Misalnya Satria lagi ngomong sama Yasir, ini tain dirinya sendiri. Yasir menjawab, iya aku juga sama. Apa namanya sebutannya itu? Hah? Ngadu nasib. Ngadu nasib ya. Ngadu nasib itu nggak usah ngadu nasib deh. Mana ngadu nasib itu begitu. Ketika ada orang lagi cerita tentang dirinya, iya aku juga sama. Karena aku tuh nggak usah lah. Dengerin aja. Orang lagi ngomong apa dengerin. Oh, Masya Allah. Nanti aja ngomongin mah. Naudzubillah, jangan ya. Jangan, gak baik. Ya, Sir ya. Gak boleh ngomongin orang, Sir ya. Ya, Sir. Oke, Sir. Siap, Sir. Wih, masih lobang nih. Asadisu yang keenam, Allahnu melaknat orang lain. Itu jangan. Fa iyyaka maka jauhilah olehmu antal'ana hendaknya tal'ana melaknat siapa engkau syai'an akan sesuatu mimma dari apapun khalaqa telah menciptakan siapa Allah Ta'ala baik min hayawanin dari hewan-hewan atau ta'amin atau ta'am atau makanan atau insan atau manusia bi'ainihi dengan hakikatnya. Misalnya punten. Ada kekurangan di dalam diri seseorang, itu pasti aja ada ya kekurangannya. Nah kemudian kita melaknat-laknat atau menghina-hinanya. Nah itu jangan ya. Jangan sampai ngelaknat-laknat orang, apalagi sampai menghina di mana hakikatnya orang itu seperti itu. Itu jangan dihina-hina ya. Tidak boleh. Walatak to bisyahadatika ala ahadin min ahli qiblati bisyirkin tu au kufrin au nifakin. Dan janganlah takto memutuskan siapa engkau bisyahadatika dengan syahadatmu sendiri ala ahadin pada seseorang min ahli kiblati dari ahli kiblat bisyirkin dengan syirik au kufrin atau kufur wa nifakin atau munafik. Ada orang sholatnya tetap madhab kiblat, cuma gara-gara beda apa? Beda takbiratul ihramnya ketika mengangkat tangan. Allah ini Allah atau sebaliknya yang biasanya Allah ahli neraka ya no pas kieu ya ahli neraka teu meunang. Ada yang wafat malam harinya tahlilan ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Syirik, kafir, munafik, ahli neraka pula. Enggak boleh. Kalau masih sama-sama bersyahadat ya,
kiblatnya masih sama, sholatnya masih 5 kali sholat wajib dalam sehari, dan sholat maghribnya masih 3 rakaat, masih sama. Terkecuali mungkin ya satria sholat isya'na 20 rakaat, taraweh itu mulai isya. Inilah baru sesat. Selama dari sisi hal-hal yang mahdohnya masih sama, ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Masalah taklilan aja sampai sampai menyebut orang itu ahli neraka, nggak perlu, ya sudah, nggak perlu. Fa innal mutali'a 'ala sarairi huwallahu ta'ala. Fa inna, maka sesungguhnya al mutali'a, zat yang mengetahui, ala sarair, atas hal-hal yang tersembunyi, wa bermula al-mutali, Allahu itu Allahu Ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala, fala tadkhul, maka janganlah tadkhul, ikut campur siapa engkau bainal ibadi, antara hamba-hamba Allah, bainallahi, dan di antara Allah. Wis urusan dia dengan Allah. Kita tuh usah ikut-ikut campur. Dia mau diterima amalnya, enggak diterima amalnya, urusan siapa? Urusan Allah dengan dirinya sendiri sudah. Dengan dia yang kita bicarakan, kita enggak usah ikut campur, biar aja udah. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu. Sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 kita mulai lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.